Peringatan Orang Kudus tanggal 6 Oktober. Santo Bruno dilahirkan sekitar tahun 1030. Pendiri Ordo Carthusian ini pada mulanya sama sekali bukanlah seorang pertapa. Selama 18 tahun ia adalah seorang profesor teologi di tanah kelahirannya Prancis. Ia berusaha sekuat tenaga membawa para muridnya semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian kepadanya diberikan suatu kedudukan penting di keuskupan Reims. Bruno tidak terkesan dengan kehormatan pun tidak takut memikul tanggung jawab. Ia menjadi sadar bahwa hatinya merindukan kesendirian bersama Yesus. Santo Hugo dari Grenoble memberikan kepada Bruno dan teman-temannya sebidang tanah di gurun yang tersembunyi yang disebut Cartreuse. Mereka mendirikan sebuah kapel dan gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Inilah awal mula Ordo Carthusian. Mereka sangat bahagia di sana, bekerja di ladang, berpuasa dan berdoa, tersembunyi dalam Tuhan. Dalam keheningan biara di padang gurun, para Santo Bruno dan para muridnya menemukan kedamaian sejati bersama Tuhan. Banyak karunia ilahi yang diperoleh saat mereka tenggelam di dalam doa. Santo Bruno sering mengalami ekstase rohani dan mengalami penglihatan akan kerajaan surga. Akan tetapi 6 tahun kemudian Paus Urbanus II yang merupakan seorang mantan murid dari Santo Bruno meminta suatu pengorbanan besar darinya. Bapak Suci yang sangat mengagumi kesucian Santo Bruno memintanya datang ke Roma untuk menjadi penasihat beliau. Hal ini amat menyedihkan hati santo kita, karena ia sangat mencintai kehidupan sebagai seorang pertapa. Tetapi ia taat pada tahta suci, jadi ia mempercayakan tanggung jawab biara di Cartreuse kepada salah seorang biarawan, lalu berangkat menuju Roma. Bruno melayani Paus Urbanus II dengan sebaik-baiknya. Di kemudian hari, Bruno akhirnya diperkenankan untuk kembali menjalani kehidupan biara di dekat kota Roma. Jadi dengan pengikut-pengikut baru, Bruno mulai membangun segala sesuatu. Santo Bruno wafat pada tahun 1101. Ordonya berlanjut hingga kini. Ordo Carthusian adalah satu-satunya ordo religius dalam gereja yang tidak pernah perlu direformasi. Para pengikut Santo Bruno senantiasa memelihara semangat kasih dan pengorbanan diri pendirinya.